Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Toko Mandi Indonesia? Ketemu lagi dengan saya Nafi, tim Toko Mandi Indonesia. Sekarang hari Jumat tanggal 6 Januari 2022. Saya sedang berada di gudang Toko Mandi Indonesia. Saya mau presentasi atau menjelaskan terkait masalah harga pokok dan harga jual, ya. Karena kami banyak melakukan pendampingan kepada toko-toko yang sudah buka. Ternyata di situ banyak kami temukan harga pokoknya kemahalan, sehingga harga jualnya itu jadi kemahalan gitu. Misalkan ini harga pokok harusnya 10.000 harga pokok. Lah item ini, misalkan ini saya kasih contoh barang ini ya, misalkan ini harga pokok anggap saja 10.000 misalkan ya, contoh 10.000, terus harga jual 11.000. Kan cuman margin cuman 10% ya, atau kalau ini minuman itu normalnya 17% lah ya, harusnya 11.700 atau kita bulatkan 11.500 atau 12.000 ya. Sebenarnya kalau kita jualan kayak gini kan murah, minuman dapat margin 20%, 17% itu kan murah. Tapi ada orang yang bilang, ini aku dapatnya 10.000 jual 11.000, margin 10% mas, murah gitu. Iya memang murah secara persentase kecil, tetapi yang jadi masalah adalah harga pokoknya kemahalan begitu ya, harga pokoknya kemahalan. Maka yang terjadi apa? Yang terjadi harga jualnya jadi naik, meskipun persentasenya kecil, jadi harga jualnya kemahalan, sehingga kita banyak sekali melakukan penyesuaian ya. Nanti kami akan menyertakan di video ini adalah standarnya, kalau minuman berapa persen, snack berapa persen, rokok berapa persen, susu box berapa persen, sembako berapa persen, makanan ringan berapa persen, nanti akan ditampilkan di video ini ya. Nanti tolong ditampilkan yang lama, jadi sahabat Toko Mandi Indonesia bisa screenshot, atau kalau mau minta data Excelannya bisa minta ke admin ya, minta aja, yang penting perkenalkan diri dari toko mana, nanti bisa kami kasih, tidak masalah ya. Jadi ini saya bantu kasih contoh ya, karena ini tuh riskan sekali ya terkait masalah harga pokok dan harga jual ya. Oke, kenapa? Karena memang ini penting dan saya terus bahas masalah harga pokok dan harga jual. Rata-rata mitra kami atau klien kami adalah orang-orang baru di retail ya, atau subscriber Toko Mandi Indonesia adalah orang-orang baru di retail yang belum mengetahui seluk-beluk A sampai Z-nya di retail, sehingga edukasi yang apa adanya, edukasi yang sebenarnya adalah sangat penting bagi kelangsungan nanti ketika Bapak Ibu mau buka toko minimarket sendiri begitu ya. Dan juga kami Toko Mandi Indonesia juga sampai dengan sekarang masih terus memantau dan melakukan konseling terhadap mitra kami yang ada di seluruh Indonesia yang ada ya. Kayak ini di belakang saya ini Mas Rojak ini sedang konseling dengan mitra yang ada di Kalimantan ya. Dulu kami pernah buka di Kalimantan 1 tahun yang lalu, 2021 Januari 2022. Sekarang sudah Januari 2023 ya. Jadi 1 tahun sudah tim masih melakukan konseling, masih sharing-sharing, dan sekarang omsetnya juga fantastis ya. Fantastis, ini saya ngomong apa adanya ya, sudah di atas 50 juta per hari ya. Toko yang kami buka di Kalimantan ya, menuju ke 100 juta per hari ya, per hari. Tapi tidak semua toko ya, ada toko yang kami buka ya omsetnya 4 juta, ada yang 5 juta, ada yang 8 juta, ada yang 3 juta, ada tergantung luasan tokonya. Kalau di Kalimantan memang dulu tokonya luas ya, tokonya lebar, tokonya besar, dan di sana pasarnya memang bagus, sehingga memang omsetnya bagus ya. Ini masih sampai dengan sekarang, dan pemiliknya juga aktif dengan kami, terus melakukan sharing, konseling, sehingga omsetnya bisa luar biasa ya, omsetnya luar biasa. Sampai dengan sekarang juga masih konseling. Ini konseling masalah stok opnam ya. Kesini Mbak Aziza. Nah kesini, nah ini saya kasih contoh, ini contoh menggunakan harga pokok ya. Harga, kita ngelihat harga pokoknya berapa, misalkan ini ya. Yang biasa saya lakukan untuk melihat harga jual itu biasanya kalau nggak di aplikasi Alfamart, aplikasi Indomaret, aplikasi Tokopedia, Shopee, Lazada, atau media online yang lain ya, kita bisa cek. Ini saya kasih contoh, saya melihat di Indomaret ya. Ini saya scan seperti ini. Oh, barang tidak ditemukan berarti dia tidak jualan item ini ya. Dia tidak jualan item ini, yang jualan mana ya kira-kira ya. Oke, ini. Nah, ini 12.100. Mbak Umi, tolong ini lihat harga pokoknya berapa?
Nah, ini contoh ya, 12.100 ini harga jual ke konsumen ya. Kalau ini di minimarket nasional, harga pokok berapa? 7.800, 7.900 ya. Harga pokok 7.900, ini harga jual 12.100 di minimarket nasional. Kita bisa jual 11.000 atau 11.500. Atau anggap saja 11.000, harga pokok anggap saja 8.000, itu marginnya sudah 30%. Ya, ini normal ya. Jadi normal seperti ini. Ya, jadi 30% itu normal. Tapi kalau average itu di 13 sampai 14% kalau toko mandiri. Kenapa di angka itu? Karena yang jualan kan ada banyak, nggak semua jualan ini semua, tapi ada yang jualan sembako itu marginnya kecil, terus popok marginnya kecil, susu box marginnya kecil, item-item yang dikenal orang itu marginnya kecil, sehingga secara average dia di angka 13%. Kalau di minimarket nasional, Alfamart atau Indomaret itu di angka 15 sampai 16%. Itu normal ya. Tapi kalau mereka sudah berada di tempat-tempat yang high class, di apartemen atau di bandara, itu harganya mesti naik. Kita ngomong yang normal saja ya. Mereka normal di 15 sampai 16, kita normal di 13%. Begitu ya. Saya kasih contoh lagi satu barang. Satu barang. Contoh ini. Nah, ini termasuk barang ini adalah barang yang harga pokoknya lebih ini barang yang marginnya tipis ya. Ini termasuk barang yang marginnya tipis. Susu ini marginnya tipis. Ini di minimarket nasional jualan 32.500. Ini berapa harga pokok? Langsung aja ya, benar. Coba biar dicek. Kopi aja. Ya, karena memang ini semua saya lakukan on the spot, jadi tanpa teks, tanpa perencanaan. Saya pengen aja sharing. Jadi ini berapa harga pokok? Harga pokok 30.300, harga jual normal 32.500. Jadi ini marginnya ada 3.000 atau 10%. Jadi normal ya, normal antara 9 sampai 10% ya. Nah, maka susu box memang kecil. Ayo kita lihat lagi ke sini. Nah, ini minuman juga margin tinggi nih, kayak gini. Mbak Umi, New Green Tea coba dicek. New Green Tea yang 330 ml, harga pokok berapa? Ya. Nah, harga pokok Rp3.020, anggap saja 3.000 ya. Di sini harga pokok, harga jual 4.800. Kita jual 4.500 atau 5.000 sudah worth it ini. Ya, sudah worth it. 4.000 atau artinya dia marginnya juga tinggi karena ini minuman. Jadi marginnya tinggi. Ya, 3.300, harga jual 5.000 seperti ini. Ya, ini contohnya ya, dan masih banyak lagi. Yang paling penting adalah yang pertama, kita nanti kalau mau butuh berapa sih persentase pada umumnya, nanti saya tempel di sini. Itu pada umumnya ya, tidak mengacu di itu. Nanti maksud saya adalah paling tidak di atasnya itu sedikit, di bawahnya itu sedikit. Itu rata-rata ya. Jadi kalau kami buka toko, misalkan kami buka toko di Jawa Timur, kami pasti ngambil backup database toko terdekat di Jawa Timur itu, sehingga harga pokoknya update. Ya, akan selalu mengikuti. Di Jawa Barat juga sama, di luar Jawa juga sama, karena kami banyak mitra, sehingga kami tinggal minta database-nya, terus minta harga pokok update-nya berapa begitu. Supaya apa? Supaya kami pun bisa melakukan seleksi terhadap sales-sales yang non legal. Jadi kadang kan memang ada banyak sales freelance, sehingga kami benar-benar mendapatkan harga terbaik. Termasuk ketika kami melakukan pendampingan ke mitra, ketika kami membawa barang dagangan dari toko kami, ketika dirasa barang itu di sana harganya kemahalan atau barang tidak laku, bisa diretur, dikembalikan ke kami. Itu untuk tahap pertamanya ya. Jadi kami sangat bertanggung jawab terkait toko-toko yang kami buka, mulai dari harga yang kami berikan dan pelayanan yang kami berikan itu adalah berkelanjutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.